Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam silu arhamakum walau bisalam. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di Indonesia. Insya Allah akan berkarya dan mudah-mudahan meninggalkan dunia dan dikebumikan di Indonesia dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah saya akan mencoba membahas tentang sebuah judul persaudaraan adalah indah. Hadirin yang berbahagia, persaudaraan itu bisa diartikan bahwa kita itu bisa hidup rukun, bisa kita hidup bekerja sama tanpa memandang bulu siapa itu. Karena kita di Indonesia yang memang Indonesia sangat beraneka ragam, baik perbedaan dalam bahasa, agama, budaya, juga ras dan sebagainya. Itu adalah suatu keniscayaan. Ini jangan dijadikan halangan untuk kita bersama-sama membangun bangsa ini. Kita bersama pasti bisa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Karena itu kita berbangga hati dengan adanya program yang digembar-gemborkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Ada program yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama artinya kita hidup bersikap harus tawasud. Apa artinya? Hidup bertawasud artinya kita harus betul-betul sebagai solutif. Bukan hidup kita sebagai biang kerok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dapat memecah belah persaudaraan di antara kita, baik persaudaraan sesama seiman, baik persaudaraan sesama anak bangsa, baik persaudaraan sesama manusia. Siapapun, apapun, kita adalah Indonesia. Wajib kita menggalang persatuan dan kesatuan. Hadirin sebangsa dan setanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana Rasulullah sosok manusia yang memberikan inspirasi baik terhadap sistem kenegaraan yang diadopsi oleh Indonesia Persada Nusantara ini yang mendirikan adalah Piagam Madinah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bisa damai, bekerja sama, bahkan hidup berdampingan bersama orang-orang yang non-muslim. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sewaktu hidupnya dan sampai meninggal dunia pernah ada suatu cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebersihan dan kejernih hatinya dia selalu memberikan makanan kepada seorang kakek-kakek di suatu pasar setiap hari, setiap pagi. Dan itu tanpa melihat pandang bulu.
takdir Allah dia adalah seorang Yahudi, dan karena kehebatan dan akhlakul karimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya sewaktu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, dia mengatakan, yang saya akan ikuti adalah orang yang suka memberikan makanan setiap hari kepada saya. Saya akan masuk agama Islam sebagaimana yang terasa oleh hatinya, bahwa Rasulullah SAW tidak melihat siapa dia dan agamanya apa, orang miskin ataupun kaya. Itulah satu gambaran bahwa panutan kita adalah, saya sebutkan sebagai bapak moderasi agama yang sesuai dengan yang digemar-gemarkan di Indonesia. Maka karena itu, bahwa dengan berbagai perbedaan yang baik, perbedaan dalam pemahaman, perbedaan dalam suku, bangsa dan sebagainya di Indonesia atau di lingkungan kita, ini bukan dijadikan untuk kita tidak mau bersaudara, tidak mau bekerja sama, antipati, bahkan mengadakan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan. Justru jadilah kita sebagai lem perekat untuk pemersatu bangsa, lem perekat untuk menyatukan persaudaraan di antara kita, bukan sebaliknya menjadi yang pemecah belah persatuan dan kesatuan, pemecah belah persaudaraan, baik saudara seiman, baik saudara sebangsa dan negara, dan juga saudara sebasyariah, persaudaraan sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali engkau adalah menjadi rahmat. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita hidup berdampingan, baik dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, baik dengan orang-orang yang beda budaya, latar belakang apapun, kita harus menjadi orang yang betul-betul sebagai solutif, sebagai solution, dan bukan jadi orang yang biang kerok, bukan jadi orang yang antipati dan tidak ingin bersaudara dengan orang-orang yang bukan seagama. Oleh karena itu, ajaklah, rangkullah dia, bukan dipukul, tapi mudah-mudahan dengan kebersihan dan kepiawaian, keikhlasan hati kita memperlakukan orang lain, insya Allah tidak menutup kemungkinan Allah akan menurunkan hidayah taufiknya, sehingga yang tadinya beringas jadi orang yang menghargai, jadi tadinya orangnya yang suka memukul jadi merangkul. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, oleh karena itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat, bukan jadi orang yang pemecah belah, tapi jadi orang yang betul-betul menjadi solution, perekat dalam persaudaraan. Akhir kata dari saya, mari kita bergandengan tangan, mari kita bekerja sama, mari kita bersatu padu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dasarnya adalah Pancasila. Kita semua berdoa, mudah-mudahan dengan diawali dengan kita mendidik diri kita sendiri menjadi insan yang tahu tentang jati diri kita. Bukankah seorang ahli tarekat mengatakan, man arofa nafsah faqad arofa robah. Orang yang mengetahui tentang jati diri kita ini, insya Allah akan mengetahui tentang khaliknya. Kita akan bisa memanusiakan manusia
dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita renungkan dan sekaligus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana indahnya persaudaraan sesama umat manusia tanpa batas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.